Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali kepada kuliah kelima, di mana materinya mengenai logika matematika. Logika matematika kita hari ini itu adalah mengenai pohon urai yang biasa dikenal sebagai parse tree. Jadi logika matematika ini memang sudah paling sering dipelajari di bidang matematika, yaitu pohon urai ya. Bagaimana logika pohon atau logika tree. Jadi motivasinya itu adalah dari teradopsi dari pohon ya, teori pohon. Makanya nama logika matematika di kita ini adalah teori pohon, atau yang disebut sebagai pohon urai atau parse tree. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai motivasi kenapa kita harus mempelajari teori pohon ini. Terus kedua, mengenai apa itu kuantifikasi dan apa itu kuantor. Terus yang ketiga, mengenai variabel terikat dan variabel bebas, dan kuantor bersusun atau bersarang. Yang keempat, itu adalah mengenai precedence, kuantor, dan operator logika lain. Dan terakhir, mengenai formula logika predikat, yakni mengenai materi suplemen. Silabus rencana pembelajaran semester logika matematika, khususnya pada saat ini adalah pertemuan 5, 6, 7 ya. Ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konversi pernyataan logika dari bahasa alami ke logika predikat. Ini sudah kita pelajari sebelumnya yang ada di pertemuan 4. Nah, selanjutnya dari silabus pertemuan ini, dari kita sudah bisa mengerjakan translasi dari bahasa alami ke logika predikat. Selanjutnya dari logika predikat itu akan kita bawa ke materi pohon urai. Nah, ini yang pertamanya, motivasi. Mengapa diperlukan logika predikat? Pada bahasan logika proposisi, kita telah melihat bahwa formula logika proposisi dapat dipakai untuk memperjelas dan memeriksa konsistensi suatu spesifikasi sistem dalam bidang computer science. Namun, logika proposisi tidak selamanya praktis. Pada logika proposisi, setiap fakta atom dinyatakan dengan variabel proposisi yang berbeda. Sebagai contoh, Alex adalah mahasiswa, ditulis dengan P. Bernard adalah mahasiswa, ditulis dengan Q. Dan Calvin adalah mahasiswa, ditulis dengan R. Nah, dari contoh di atas, kita tidak melihat keterkaitan antara P, Q, dan R. Padahal ketiganya sama-sama menyatakan bahwa seseorang adalah mahasiswa. Nah, belum ada alasannya ya, jadi itu tadi introduction-nya itu contohnya itu ada Alex dalam bahasa Indonesia, Alex adalah mahasiswa, Renat adalah mahasiswa, dan hal ini kita masukkan dalam subjek dan predikat. Ketiga frasa berikut memiliki struktur yang sama, tidak adanya subjek dan predikat. Jadi kalau kita tahu dari kuliah sebelumnya, kita mengetahui bahwa X lebih dari 2018 adalah suatu pernyataan, tetapi bukan proposisi. Pernyataan X ini terdiri variabel X yang terdiri dari suatu himpunan tertentu. Katakanlah himpunan tersebut adalah D, sedangkan predikatnya adalah lebih dari 2018. Nah, himpunan D disebut domain. Nah, ini biasa kita sebut universe of discourse atau semesta, himpunan semesta. Nah, pernyataan X lebih dari 2018 ditulis sebagai PX dengan P adalah predikat dan X adalah variabel. Jadi PX tidak memiliki nilai kebenaran hingga X diganti dengan suatu elemen dari D.
Jadi di sini yang bisa kita tahu dari struktur subjek dan predikat. Predikat ini masih dibagi lagi. Ada namanya predikat uner, predikat biner, dan predikat terner. Selanjutnya predikat NARI atau NR. Dan hal itu difaktori karena adanya jumlah predikat yang lebih dari satu. Ketika predikat itu dinamakan sebagai ariti satu, predikat uner itu predikatnya terdapat satu. Dan seterusnya, biner berarti dia mempredikat dengan ariti 2. Jadi ariti itu adalah banyaknya variabel dalam suatu predikat dinamakan dengan ariti. Nah, tadi belum disebutkan. Jadi mengapa diperlukan logika predikat? Jadi kita tahu di sini dengan logika predikat proposisi-proposisi atom yang serupa memiliki struktur sama. Misalkan tadi proposisi berikut ini kan sama, ini subjek, ini predikat. Bernard subjek, mahasiswa predikat, Calvin subjek, mahasiswa predikat. Ketiga proposisi di atas berturut-turut dapat ditulis sebagai mahasiswa dalam kurung Alex, mahasiswa dalam kurung Bernard, mahasiswa dalam kurung Calvin. Nah, pada proposisi-proposisi ini, mahasiswa dinamakan sebagai predikat dan Alex, Bernard, Calvin dinamakan sebagai konstanta. Dalam hal ini, mahasiswa adalah predikat dengan ariti 1 dengan domain D dapat berupa semua orang di dunia. Jadi untuk menyatakan X adalah mahasiswa, kita dapat menulis mahasiswa dalam kurung X. Itu. Jadi saya selanjutkan dulu. Selanjutnya, misalkan kita memiliki proposisi-proposisi berikut. Amri menyukai nasi goreng. Badri menyukai bakso. Cecep menyukai pizza. Nah, ketika proposisi di atas berturut-turut dapat ditulis sebagai berarti menyukai dalam kurung Amri, nasi goreng, menyukai dalam kurung Badri, bakso, dan menyukai dalam kurung Cecep, pizza. Nah, pada proposisi ini kita tahu bahwa kita ketemukan menyukai itu adalah sebuah predikat. Kita cari apa di dalam hal itu yang sama, maka itulah yang dinamakan predikatnya. Nah, untuk menyatakan orang X menyukai makanan Y, kita dapat menulis menyukai X, Y, dalam kurung X, Y. Nah, itu. Jadi salah satu alasannya di sini adalah logika predikat. Kenapa kita harus mempelajari logika predikat? Logika predikat dapat digunakan untuk menyatakan kalimat-kalimat berikut secara lebih formal, tepat, dan detail. Yang pertama, contoh ada kalimat, ada mahasiswa FIF tell you yang berada di depan komputer setiap hari. Ini kita garis bawahi, ada, telah, dan setiap. Dan kedua, setiap mahasiswa baru FIF tell you mengambil kuliah kalkulus 1. Pun, logika predikat juga dapat digunakan dalam deduksi berikut. Setiap mahasiswa baru FIF tell you mengambil kuliah kalkulus 1. Ini yang kalimat kedua ditaruh di depan sini ya. Nah, Alex, di kalimat pertama kan, ada mahasiswa baru FIF tell you berada di depan komputer setiap hari. Nah, Alex adalah mahasiswa baru FIF tell you. Jadi, Alex mengambil kuliah kalkulus 1. Itu kita ambil hanya di kalimat yang kedua. Tidak ada, karena kalimat 1 belum tentu Alex yang ada di depan komputer setiap hari. Gitu ya. Karena kalimat di sini adalah ada, belum tentu Alex. Nah, itu guna dari yang kalimat 1 ini tadi. Mengapa diperlukan logika predikat? Salah satunya adalah karena terkadang itu logika proposisi itu tidak selamanya praktis, karena kan disusun-susun dari bawah ke
dari atas sampai ke bawah dengan berbagai kalimat. Logika predikat digunakan untuk lebih meringkas dengan menemukan predikatnya dahulu, baru ditemukan konstanta. Jadi kita lebih menghemat kalimatnya dengan menggunakan konstanta tadi. Contohnya tadi ada mahasiswa Bernard, mahasiswa Calvin, mahasiswa Alex. Contoh juga adalah menyukai X atau menyukai Y atau X, Y. Nah, ini catatan. Logika predikat yang akan dibahas dalam perkuliahan logika matematika ini juga disebut sebagai logika predikat order pertama, first order predikat logik, atau cukup logika order pertama, first order logic. Dalam logika order pertama, kuantifikasi dikenakan pada variabel yang mewakili elemen di sebuah domain yang akan dibahas selanjutnya. Jadi yang perlu kita tahu tadi, ini kita itu sedang logika predikat yang akan dibahas di perkuliahan saya ini adalah logika predikat yang order pertama. Next. Jadi mengenai predikat sebagai fungsi. Jadi predikat dengan arti n di sini merupakan suatu fungsi dari D1, domain 1, domain 2, sampai di N, ke false and true dengan D1, D2 kali Dn merupakan hubungan pasangan terurut. Jadi maksudnya di sini adalah contohnya, ingat, kalau uner kan berarti predikatnya 1. Predikat uner P dengan Px menyatakan X lebih 2018 dapat dipandang sebagai fungsi P.2 D implikasi F, T. Dengan D adalah himpunan bilangan yang ditinjau. Nilai kebenaran dari P 2018 dan P 2012. Nah, ini contohnya untuk menyelesaikan untuk Px. Yang pertama kita harus menyatakan itu dengan false dan true. Yang pertama P 2018 tautologi 2018 lebih dari 2018, tautologi false karena 2018 lebih dari 2018 salah. Yang kedua kita nyatakan sebagai true karena 2019 lebih dari 2018. Ini mudahnya saja contohnya. Jadi ini adalah yang perlu digarisbawahi, predikat sebagai fungsi. Predikat sebagai fungsi, yang mana fungsi itu adalah Px. X-nya dinyatakan sebagai 2015 sampai 2019. Nah, ini contoh predikat biner. Predikat biner Q dengan Q X, Y ini menyatakan 2X sama dengan 3Y. Dapat dipandang sebagai fungsi Q.2 D kali D implikasi false, true. Nah, ini jadi di contoh ini adalah soal. Soalnya itu predikat biner Q, jadi dinyatakan Q X, Y itu menyatakan 2X sama dengan 3Y. Nah, selanjutnya ternyata fungsi Q itu titik 2 D kali D implikasi F, T. Dengan D adalah himpunan bilangan yang ditinjau. Nah, pertanyaannya, nilai kebenaran dari Q 1,2 dan Q 3,2 adalah, nah, tinggal dimasukkan saja dalam rumusnya. Q 1,2 tautologi, kan titik 3 ini kan tautologi. Tautologi itu benar semua pernyataan kan. Dalam kurung, di sini dimasukkan 2X sama dengan 3Y. 2 kali 1, 3 kali 2. Kan X-nya 1, Y-nya 2. 2 kali 1, 3 kali 2 dimasukkan di sini. Lalu kita hasilkan 2 sama dengan 6. Berarti pernyataan itu false. Nah, ini dituliskan false, salah. Dan Q 3,2, 2,3 sama dengan 3 kali 2, true. Karena 6 sama dengan 6 benar.
Nah, pertanyaan ini sudah terjawab. Nilai kebenaran dari Q 1,2 false. Nilai kebenaran dari Q 3,2 yaitu true. Nah, itu jawabannya. Jadi di sini itu intinya adalah mengecek suatu nilai ya, dari suatu fungsi predikat. Nah, gitu. Oke, nah sebentar kita istirahat sebentar. Ada kita sampai slide berapa ya? Bentar ya. Ini slide 13 dari 49. Nah, oke. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita telah melihat cara menentukan nilai kebenaran untuk predikat dengan ariti 1, 2, dan 3. Lah, ingat ya kan, ariti itu kan jumlah predikat. Kalau jumlah predikat 1 seperti ini, jumlah predikat 2 seperti ini, 3 seperti ini. Selanjutnya, bagaimana jika predikatnya itu ada 10? Contoh umpamanya, tadi itu menyukai, terus adalah mahasiswa, nah itu predikatnya itu lebih dari mahasiswa, menyukai, terus ada lagi sampai 10. Nah, nilai kebenaran predikat dengan arti 0 tidak bergantung pada elemen apapun pada domain D. Jika tidak ada predikat, ya kita tidak bisa memberikan konstanta. Nilai kebenaran predikat dengan arti 0 selalu sama. Sorry kok, saya omongkan 10 ya, di sini tulisannya 0. Kalau umpama tidak ada predikat sama sekali, nah ini ya, ini maksudnya. Jadi kalau nggak ada predikat sama sekali di kalimat itu, ya kita tidak bisa memberikan konstanta dan tidak bisa menyederhanakan. Di sini dibilang bahwa suatu proposisi dapat dipandang sebagai predikat dengan arti 0. Jadi kalau ada predikat, nilai kebenaran predikat dengan arti 0 selalu sama. Ya nggak bisa menentukan ya benar terus, salah. Gitu. Jadi itu tadi sebuah apa ya, overview kenapa kita mengapa diperlukan logika predikat. Nah, ini baru masuk ke materi ke 5, yaitu kuantifikasi dan kuantor. Nah, nantinya akan sampai menyambung ke materi 3. Jadi ini memang materi dulu ya, kuliah dulu. Jadi belum ada apa ya, mengerjakan dulu. Oke, saya teman-teman jelasin dulu ya, baru nanti bisa interaktif. Jadi kuantifikasi dan kuantor. Dalam sebuah predikat ada 2 jenis kuantifikasi yang dapat dikenakan pada setiap variabel. Ada yang pertama, kuantifikasi universal. Yang kedua, kuantifikasi eksistensial. Yang kuanti universal itu ditandai sebagai predikat X bernilai benar untuk setiap semua elemen X di domain D. Hal ini dapat ditulis for all, jadi segitiga terbalik seperti juring ini ya. Ini itu for all bacanya. Untuk semua X ya. Untuk semua X elemen dari domain predikat X atau for all X Px bila domain sudah jelas. Jadi intinya itu kalau mau melambangkan untuk semua X itu bisa ditulis simbol ini. Jadi di sini kalau termasuk kuantifikasi universal itu adalah semua elemen X itu bernilai benar. Nah, itu. Jadi lambang for all di sini dinamakan sebagai kuantor universal. Jadi kuantor X elemen dari domain P atau bisa dibaca for all atau bisa dibaca kuantor. Nah, ini lebih jauh tentang kuantifikasi universal. Jika domain D berhingga, misalkan D sama dengan A1, A2 sama dengan AN, maka kita memiliki for all X Px tautologi PA1 dan PA2 sampai dengan PAN.
Nah, for all x bx akan bernilai salah ketika terdapat satu nilai x di D yang membuat px salah. Contoh, misalkan di suatu ruang kelas terdapat 3 orang, Alice, Bob, dan Charlie. Nah, pernyataan semua orang dalam ruang kelas adalah mahasiswa dapat dinyatakan sebagai Alice, Bob, dan Charlie adalah mahasiswa di ruang kelas. Sedangkan pernyataan semua orang dalam ruang kelas adalah mahasiswa salah bila cukup salah satu dari Alice, Bob, atau Charlie itu bukan mahasiswa. Jadi misalkan Bob bukan mahasiswa di ruang kelas tersebut, maka Bob disebut sebagai contoh penyangkal dari pernyataan semua orang di dalam ruang kelas adalah mahasiswa. Jadi contohnya itu ada nama teori yang namanya counter example atau contoh penyangkal. Kalau kan kuantifikasi universal kan semuanya harus benar. Kalau salah satu aja salah berarti ya semua ikut salah. Atau dia disebut sebagai penyangkal. Nah, lalu selanjutnya adalah kuantifikasi eksistensial. Jadi kuantifikasi eksistensial adalah PX bernilai benar untuk suatu satu. Kalau yang tadi itu untuk setiap itu universal, itu semuanya benar. Sedangkan eksistensial itu untuk satu elemen X di domain D. Nah, hal ini dapat ditulis sebagai ini bisa dibaca itu kemarin saya sampai lupa, saya buka bisa dibaca sebagai kuantor eksistensial. Oke, tunggu ya. Jadi kalau mamanya, nah ini semuanya ya, kalau yang di rumah semua, maksudnya kalau mau tahu apa nama dari simbol-simbol itu kan bisa cari aja langsung di, umpama di Microsoft Word, coba cari simbol ya, di simbol, terus cari yang untuk ini bisa dicari ya di insert di sini, nanti akan ada simbol-simbol. Tadi kan yang saya cari itu E terbalik. Atau bisa di biasanya langsung nemu kok di sini kadang-kadang. Kalau equation enggak, coba di sini. Ada. Oh ya ada. Di equation nah ini di basic math. Nah ini kan kalau tadi kita baca tautologi itu di sini identical to. Nah ada lagi yang di simbol-simbol di sini. Nah nanti kalau mengerjakan kan di Microsoft Word. Kalau buat for all itu bisa di sini ada. Bentar. Tadi saya hampir kelihat. Nah ini ya.
Ini contohnya there exist ya. Nah, beberapa. There exist itu ada. Nah, ini tadi yang saya cari. There exist sama for all. For all ini ya, for all. Nah, ini for all. Nah, nanti kalau mengerjakan di sini, ini simbolnya di equation di basic math. Nah, ini for all, terus tautologi ada, lebih dari, greater than, dan sebagainya. Implication. Oke. Ya, there exist ya namanya. Oke. Next. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini ya. Jadi tadi itu there exist bacanya. Jadi apakah ada X elemen dari domain PX. Jadi kalau kuantifikasi eksistensial itu ada satu X. Terdapat suatu X di D yang memenuhi PX. Jadi paling sedikit ada satu X dalam himpunan semesta sehingga PX benar. Nah, contoh aja langsung. Misalkan di suatu ruang kelas terdapat 3 orang, Alice, Bob, Charlie tadi, terdapat seorang mahasiswa di kelas tersebut. Nah, dapat dinyatakan sebagai Alice atau Bob atau Charlie adalah mahasiswa. Nah, pernyataan terdapat seorang mahasiswa di kelas tersebut salah bila semua orang dari Alice, Bob, dan Charlie itu bukan mahasiswa. Nah, itu aja sih. Nah, ini contoh-contoh teorinya. Ya. Nilai kebenaran tadi benar kalau for all X ketika semua PX itu benar. Ketika benar, ada satu X sehingga PX benar. Nah, kalau for all X salah, ada satu X yang menyebabkan salah. Kalau ada X itu salah ketika PX salah untuk setiap X. Jadi di sini kalau beberapa di sini ada satu X saja yang benar. Jadi mengenai kuantifikasi dan kuantor tadi, itu yang bisa kalian simpulkan adalah ketika ada semua benar, kalian bisa simpulkan for all X. Kalau ada satu saja yang benar, itu adalah there exists X. Nah, itu. Oke, sampai sini semua ada pertanyaan? Untuk saat ini tidak, Bu. Oh ya, iya Nova, terima kasih. Oke, jadi materi 1 tadi oke sudah terjalani, materi 2 oke simpel ya. Nah, sekarang materi 3. Nah, oke teman-teman mahasiswa semua, materi 3 hari ini variabel terikat, variabel bebas, dan kuantor bersusun. Nah, mengenai variabel terikat dan variabel bebas, kita lihat contoh dulu. Misalkan P adalah suatu predikat uner, variabel X pada PX disebut variabel terikat apabila X telah digantikan oleh sebuah elemen tertentu. Nah, atau X diikat oleh sebuah kuantor for all X atau there exists X. Nah, jadi tadi itu dikatakan variabel X adalah variabel terikat ataupun variabel apabila X telah digantikan oleh sebuah elemen tertentu dari domain D atau X diikat oleh sebuah kuantor. Nah, ini yang dibaca dulu aja nggak apa-apa, nanti akan ada contoh. Jadi variabel, ketika disebutkan variabel yang tidak terikat itu dinamakan variabel bebas. Tadi variabel terikat, nah yang kedua adalah variabel bebas. Terminologi variabel terikat dan variabel bebas tidak hanya terdapat predikat saja, tapi juga terdapat predikat lain dengan aritimen lebih dari satu. Nah, ini aja langsung contoh aja ya. Contoh, misalkan P adalah suatu predikat biner PXY D1 kali D2. Nah, coba dilihat contoh yang 1, 2, 3 ini karena for all semua. Nah,
pada for all X elemen dari D1P, kita memiliki X sebagai variabel terikat dan Y sebagai variabel bebas. Nah, jadi dilihat ya, kalau PX saja itu kita sebut sebagai variabel terikat. Nah, sedangkan kalau umpama kita sebutkan PX, Y, itu kita bisa sebutkan bahwa X-nya itu terikat, Y-nya itu adalah bebas. Di sini. X sebagai variabel terikat dan Y sebagai variabel bebas. Pun mengikuti bawahnya. Jika yang di depan itu adalah apa dulu? Dilihat di sini. Kalau for all X di satu bahwa jadi dia ada X-nya yang sebagai variabel bebas. Nah, di sini tulisannya for all Y. Nah, berarti Y sebagai variabel terikat dan X sebagai variabel bebas. Meskipun di sini dia tetap dengan Px, Y, tapi bergantung pada kuantor di sini, kuantor universalnya for all X, pun juga pada for all X, D1, X, D2, meskipun ganti variabel di sini, nah, kita memiliki X dan Y sebagai variabel terikat karena nilai Y telah diganti oleh D2. Jadi kalau bisa kalian lihat di sini, X dan Y sebagai variabel terikat karena di sini dia tidak disebutkan. Pun juga sama, tapi dia diganti. Hanya saja kuantornya saja. Der eksis Y atau kuantor eksistensial Y, elemen of D2, kita memiliki X dan Y sebagai variabel terikat. Karena nilai X telah diganti oleh D1. Dan di bawahnya juga mengikuti yang di atas. Nah, ini juga misalkan kalau ini tadi biner, jadi predikatnya ada 2. Kalau terner, itu predikatnya ada 3. Paham ya sampai sini apa perbedaan subjek dan predikat ya. Subjek kan orangnya, atau barangnya, atau sesuatunya gitu ya. Apa yang di depan itu yang pelaku melakukan itu adalah subjek. Kalau predikat itu adalah yang dilakukan ya, namanya melakukan. Nah, itu kan predikat. Nah, predikatnya ada banyak. Terner ini lebih dari 3 atau 3. Sama, intinya adalah mengganti saja konstantanya. Jadi sama tadi for all X di 1, cuma saja konstantanya ada 3. Dan itu pokoknya yang ada di dalam kurung selama dia tidak diganti dengan domain, maka dia tetap namanya adalah variabel. Di sini X sebagai variabel terikat, Y dan Z sebagai variabel bebas. Gitu. Jadi apa bedanya tadi kalau di sini bisa disebut X, kalau tidak disebutkan X dan Y sebagai variabel terikat. Nah, di sini disebutkan semua, tapi tetap yang paling akhir itu adalah variabel bebas. Itu ya. Nah, sampai sini, nah ini harus dibaca dulu semuanya. Kalau saya menyampaikan saat ini kayaknya belum, masih ini masih just apa ya, just mendengar aja ini sepertinya. Kalau mengerjakan masih dibaca lagi. Nah, ini penulisan kuantor tersusun. Jadi dari tadi itu kan kita tahu ada variabel terikat, ada variabel bebas. Selanjutnya ada kuantor bersusun. Variabel itu adalah X dan Y. Yang dinamakan kuantor itu adalah for, ini yang juring ini namanya kuantor. Lihat ya tadi ya, ada kuantor eksistensial itu yang der eksis ini, terbalik itu namanya kuantor. Terus ada juring ini juga namanya kuantor. Ini ya yang namanya kuantor. Yang dinamakan sebagai kuantor. Next. Sebagai
Bagaimana cara menulis? Misalkan P adalah suatu predikat internet dengan semesta D1, D2, D3. Ketika domain D1, D2, D3 sudah jelas, maka formula dengan bentuk for all X D1, there exists Y D2, for all Z D3, X, Y, Z, maka cukup ditulis sebagai for all X, there exists Y, for all Z, X, Y, Z. Jadi D-nya itu tidak perlu ditulis karena dia sudah sama D1, D2, D3 adalah himpunan semestanya. Nah, gitu. Next, misalkan di sini urutan kemunculan kuantor dapat berpengaruh terhadap makna kalimat logika yang ditulis. Misalkan M, X, Y menyatakan dosen X mengajar mata kuliah Y dengan domain X adalah himpunan semua dosen di Telkom University dan Y adalah himpunan semua mata kuliah di Telkom University. Maka for all X there exists Y, M, X, Y dan there exists Y for all X, M, X, Y memiliki makna yang berbeda. Ketika kita tuliskan di sini for all X dulu baru there exists Y, maka berarti dia bermakna untuk setiap dosen X ada mata kuliah Y yang diajarkannya. Jadi setiap dosen setidaknya mengajar satu mata kuliah. Nah, selanjutnya kalau kita tuliskan dulu there exists Y for all X, jadi there exists dulu baru for all, yaitu bisa berarti terdapat mata kuliah Y yang diajarkan oleh semua dosen. Jadi ada kuliah yang dapat diajarkan semua dosen di university tersebut. Jadi ini kita lihat dulu mau diberikan makna seperti apa kalimatnya. Kalau umpama di sini dinyatakan dosen X mengajar mata kuliah Y dengan domain himpunan semua dosen di TELU itu X dan Y adalah himpunan sama mata kuliah di TELU, maka kalau kalimat ini itu bisa bermakna berbeda. Kita harus menuliskan makna itu sesuai dengan makna yang diinginkan. Jadi itu namanya cakupan atau scope. Jadi kita tahu itu hal itu termasuk dari cakupan. Kalau memangnya kita tahu cakupan there exists Y itu bisa. Nah, kita lihat contohnya aja di sini tadi. There exists Y mencakup X, Y. Jadi kalau umpama tadi di sini terakhir ya, yang ini, yang pertama, there exists Y ini untuk setiap dosen X ada mata kuliah Y. Nah, terlihat kan bahwa ini adalah cakupan ini. Dan for all X, dia hanya pelengkapnya saja. Disebutkan bahwa X-nya itu adalah himpunan semua dosen. Nah, kalau di sini adalah untuk setiap dosen X ada mata kuliah Y, atau dia yang kedua, setiap dosen di TELU setidaknya mengajar satu mata kuliah. Jadi yang diartikan hanya yang terakhir, juga yang ini, yang dia artikan juga yang terakhir. Ini dia hiraukan. Gitu. Nah, ini yang perlu dipahami sih. Nah, ini yang pentingnya yang kuliah ini. Nah, ini satu. Ini kalau umpama kalian ya yang lebih dekat dengan rumus itu yang lebih diartikan. Dan yang paling jauh di sini itu tidak. Contoh ini tadi. Contoh MXY menyatakan dosen X mengajar mata kuliah Y. Nah, kita lihat di sini X-nya itu adalah himpunan semua dosen. Y-nya itulah himpunan semua mata kuliah. Kalau kita tuliskan for all X there exists Y, maka itu berarti, teman-teman ya, untuk setiap dosen X itu ada mata kuliah Y. Ya, ini kan setiap jadinya, bukan semua. Nah, jadi setiap itu juga semua ya, sorry. Jadi ini begini, untuk setiap dosen X
di sini. There exists Y itu maknanya untuk yang di mata kuliah. Jadi X itu adalah dosen, nah Y-nya itu adalah mata kuliah. Pun juga ini, terdapat itu kan ada ya. Nah, for all itu adalah semua dosen X. Nah, sampai sini sih saya jelaskan lagi biar tuliskan. Jadi untuk setiap itu ada semua ya. Setiap itu semua namanya. Sama kan sama ini. There exists ini ada mata kuliah. Buka di sini there exists itu juga ada mata kuliah atau terdapat. Nah, for all X itu semua dosen. Gampang ya. Nah, ini caranya bila ada kuantifikasi bersusun. Cara menuliskan kuantor bersusun. Ya, hati-hati. Mana yang semua, mana yang ada. Mana yang hanya satu, mana yang semua. Nah, coba lihat lagi. Gitu aja. Nah, ini yang keempat. Nah, ini ada precedence, kuantor, dan operator logika lain. Ini ada diberikan ekspresi for all X, Px, and Qx. Manakah bentuk yang dimaksud? Apakah yang for all X, Px, and Qx, atau for all X, Px, dan Qx? Jadi ini yang didahulukan, baru yang di belakang. Jadi maksudnya yang kalimat ke-1 ini maksudnya dikurung di sini dulu. Apa? Yang kedua, ini dikurung sampai sini, dan ini yang ditaruh luar. Kan ambigu. Nah, jadi pada logika predikat, kuantor for all dan there exists memiliki precedence yang lebih tinggi daripada operator-operator logika lain dalam logika proposisi. Nah, ini tabel urutan pengerjaan. Jadi yang pertama itu for all dulu, baru there exists, baru negasi, baru dan, baru or, baru XOR, baru implikasi, dan terakhir diimplikasi. Jadi kalau umpama ditanya, manakah bentuk yang dimaksud dalam ekspresi demikian, meskipun dia tidak ada kurungnya, tidak ada ininya. Ini kan pertanyaan bagi kita, manakah yang semua, yang B-nya, apa G-nya, apa PG-nya, itu semua. For all semua. Jadi di sini kesimpulannya, for all X, Px, and Qx berarti for all X, Px, and Qx. Ya, ini tadi operator for all itu yang pertama, dan operator dan itu yang ke selanjutnya, atau urutan keempat. Gitu. Jadi urutannya itu for all dulu, baru dan. Jadi nggak boleh yang pertama tadi for all-nya dia tidak didahulukan. Harusnya yang didahulukan yang diberi kurung yang kedua ini. Betul yang kedua ya, yang didahulukan dikurung dulu, baru yang setelahnya. Bukan yang didahulukan bukan dan-nya, tapi yang didahulukan for all-nya. Karena urutannya nomor 1 itu for all dulu, baru selanjutnya there exists, negasi, atau dan. Nah, terakhir, ini tadi urutannya mengenai precedence kuantor. Terakhir mengenai formula logika predikat atau materi Superman. Nah, bentuk dari logika predikat itu biasanya ditulis dengan huruf. Misalkan U, V, W, X, Y, Z, U1, U2, V1, V2, W1, W2, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2. Dan setiap konstanta pada domain itu adalah sebuah bentuk. Contohnya, misalkan nama manusia itu juga sebuah domain himpunan, dan selanjutnya. Nah, ini juga jika T adalah term, maka F adalah fungsi. Maka Ft itu adalah juga suatu term atau bentuk. Nah,
ini misalkan F adalah fungsi uner dan G adalah fungsi biner, A dan B adalah konstan, X dan Y adalah variabel, maka A, B, X, dan Z pada masing-masing adalah term. Dan selanjutnya, nah, kita tahu kalau bukan term itu karena G adalah fungsi biner. Kan di sini GA, GB, GX, GZ kan bukan fungsi. G ini kan term. Harusnya kalau yang sampai dikurung itu adalah yang fungsi. Nah, ini juga. Ini fungsi biner betul, karena dia predikatnya 2. Nah, ini kok predikatnya 1? Nah, dia bukan term, karena dia salah. Saya lihat yang bukan term ya. Ini juga fungsi uner, tapi kok konstantanya 2. Nah, ini berarti kan dia bukan fungsi uner, ini fungsi biner. Terus yang ke-8. Ini G ini kan fungsi G ini kan dikatakan di sini fungsi biner, bukan fungsi terner, kok konstantanya 3. Nah, ini disebut bukan term. Terakhir, bukan term. Karena kan fungsi F itu kan fungsi uner dan G fungsi biner. Tapi kok G ini isinya fungsi? Salah kan? Fungsi isi fungsi, ya nggak boleh. Harusnya fungsinya itu isinya konstanta. G, X, Y, G, Z, X kan gitu. Jadi yang saya bahas tadi yang salah-salah, yang benar-benar kan bisa diraba sendiri. Ini bukan term karena G itu adalah fungsi biner. Fungsi biner kan harus isinya 2, kok ini isinya 1. Ini juga fungsi uner itu kan fungsi isinya 1, kok ini isinya 2. Terus ini juga fungsi biner itu kan isinya 2 konstanta, kok ini 3, kok ini isinya fungsi, kok aneh-aneh, ya salah. Terus terakhir, G itu kan fungsi biner, kok isinya fungsi dengan fungsi, ya nggak boleh, harusnya isinya 2 konstanta. Gitu. Next, nah ini contoh, misalkan 0, 1, dan 2 adalah konstanta. X, Y, Z adalah variabel. S adalah fungsi uner, berarti predikatnya 1 kan. Plus M multiple adalah fungsi biner. Maka 0, 1, 2 adalah dalam, begitu pula dengan X, Y, Z. S0, SX, SY adalah term, sedangkan SX, Y, ya kan, S kan fungsi uner, kok ini isinya 2, ya bukan term. Terus, plus 0, plus X, plus Y, ya bukan term, harusnya kan ini fungsi biner, harusnya fungsinya kan 2, kok ini isinya 1, harusnya benarnya isinya 2. Terus juga ini 1, SY, ya nggak apa-apa isinya fungsi, pokoknya komanya ada 2. Variabelnya ada 2, meskipun umpama tadi ya di sini tadi ini kok isinya fungsi, umpama di sini FA atau FB boleh, benar ya fungsi biner, tapi ini cuma 1 F aja. Ini juga plus kali 1 plus 0, nah ini juga kali 1, nah ini kok cuma 1 isinya, berarti bukan term, meskipun kedua ini benar, tapi ini masih 1. Gitu. Nah, ini slide berapa? Ini slide 36 kurang slide 10 slide. Oke. Oke, next. Itu ada subterm. Itu berarti sebuah term ada subtermnya. Misalkan di sini 1 dan 2 adalah konstanta, X dan Y adalah variabel, F adalah fungsi uner. F adalah fungsi satu predikat. Serta ini sama tadi ya, soalnya sama yang sebelumnya tadi. Tentukan semua subterm dari term 1 plus F1, 1 plus X, Y plus 2. Ya, solusinya subterm dari 1 plus F1 ya adalah, ini kita nyatakan di sini, terus kita jabarkan masing-masing, terus kita ambil yang pertama 1 plus X, Y plus 2, F1, 1, 2, X, dan Y. Jadi subterm itu adalah misalkan 1 dan 2 ini tadi. Jadi misalkan
1 plus 2, maka subtermnya adalah dipisahkan. Yang pertama subterm 1 plus 2 plus fx. Yang subterm kedua dipisahkan lagi 2 kali fx. Yang ketiga fx-nya saja. Yang keempat satunya, yang kelima duanya, dan yang keenam adalah x. Jadi seperti dalam kurung itu loh ya, dikeluarkan itu sampai mana? Ini dikeluarkan yang pertama 2 kali fx-nya dulu. Ya, ada pertanyaan? Sini. Nah, ini dibaca bentar ya. Jadi, saya inikan dulu. 1 plus 2 kali fx contohnya. Nah, yang pertama, mengerjakan subterm itu dilihat dulu. Umpama di sini contohnya 3 di sini. Pertama, pisahkan dulu yang fungsi 1 yang ada dalam kurung. Oh, dalam kurung 1 dipisah dulu. Dalam kurung 2 dipisah dulu. Oke, sudah terpisah sampai sini. Berarti nurut yang paling di atasnya dikit. Nah, 1 plus x, oke. Y plus 2, oke. Terus di atasnya masih ada yang belum terpisah. F1 belum terpisah. Oh, 1 sudah terpisah, oke. Selanjutnya yang tadi Y plus 2 belum terpisah, dipisahkan di sini. 1 plus X, X-nya harus disubkan, X-nya. Nah, selanjutnya, baru yang paling terakhir yang Y. Jadi urutannya itu per kurungnya, subterm. Misalkan lagi nih, kalau nggak paham. Misalkan subterm dari 2 minus SX plus Y kali Z. Nah, pertama kan di yang bentuk awalnya. Terus yang pertama dipisahkan yang kurung pertamanya 2 min SX terus Y kali X. Nah ini ya 2 minus SX Y kali X. Terus dilihat, oh yang pertama SX yang harus dikeluarkan. Selanjutnya baru 2, baru X, baru Y. Nah hal itu subtermnya kita lihat urutannya itu dari kedekatan ini ya, kedekatan kurung di dalam rumus. Jadi mau mulai dari mana sebenarnya intinya adalah harusnya dipisahkan semua. Lihat semuanya ini. Meskipun di sini dulu baru jadi dia itu urutnya itu bukan dari Y plus 2. Harusnya mamanya dipisah langsung Y plus 2. Jadi kan harusnya Y di sini. Tapi ini dilihat F1-nya dulu. Dilihat paling atas. Berarti yang didahulukan itu lihat yang ada kurungnya dulu yang dipisahkan. Yang ini contohnya ini tadi. Misalkan Y kali X kan bisa langsung di sini disubtermkan. Tapi dia nggak subterm Y dulu, Mbak. Dia subterm yang ada kurungnya. SX-nya dulu. Terus 2-nya. Baru X-nya, baru Y-nya. Nah, gitu. Nah, ini 39 ya, slide 39. Mengenai pohon urai. Nah, ini yang paling, ya ini inti dari kuliahnya. Jadi, mengenai parse tree untuk term. Pohon urai untuk suatu bentuk. Yang contohnya kita tadi. Ada subterm, ada term. Kalau subterm itu lebih pada sampai ke bawah. Kalau termnya berarti fungsi. Pohon urai, parse tree, dapat digunakan untuk menggambarkan suatu term dalam logika predikat. Sebagai contoh, jika 2 adalah konstanta, X dan Y adalah variabel, S adalah fungsi linear, serta minus plus N multiple adalah fungsi biner, maka pohon urai untuk term 2 minus SX plus Y kali X adalah, nah seperti ini. Ini kan 2 minus SX plus Y. Nah, ini kita lihat di sini. 2 adalah konstanta. X dan Y adalah variabel. Ya. S adalah fungsi linear, satu predikat. Sedangkan minus plus NX itu adalah fungsi biner.
kita bisa lihat di sini bahwa 2 itu ada di awal. Awalnya kan ini, lihat dari sini. Lihat saja X ini yang awal, atau kita baca 2. Atau Y, atau X, lihat bagian luar di sini. Kalau kita letakkan lebih baik, itu awal itu ada di sebelah kiri dulu. 2 minus, sebelahnya 2 kan hanya minus. Ya. Terus sebelahnya minus itu ada SX plus Y. Ya. Ini kan di dalam kurung. Berarti mana yang S, mana yang X. 2 minus, nah, plusnya, kan ini harusnya sejajar. Fungsi itu harus sejajar dengan fungsi. Tidak boleh, meskipun sebelahnya minus itu SX, tapi dahulukan dulu yang ada fungsinya plus. Jadi 2 minus, di sini plus Y, terus SX dikali, nah ini kan ditutup, ya kan. 2 minus ini dikali Y. Jadi kalau kita anggapannya ini di dalam kurung, ini yang di luar kurungnya. Terus jalannya itu yang pertama dari sini, lalu ke fungsi. Nah, ini fungsi minus plus X kan fungsi biner. Dari sini, ke sini, ke 4, lalu ke 5, ke 6, lalu ke 7, ke 8. Gitu. Nah, ini ada lagi contohnya nanti. Ini beberapa contoh formula logika predikat. Nah, ini sebuah latihan yang harus dikerjakan ya. Slide 43 dan 44 ini adalah tugas. Oh, sorry, ini sudah dikerjakan ternyata. 43, jawabannya 44, enggak jadi tugas. Oke. Ini latihan. Oh, udah ada jawabannya. Oke. Nah, ini yang terakhir berarti ya. Yang 3 soal ini yang jadi tugas. Nah, ini contoh lagi tadi. Pohon tadi yang pertama pohon urai untuk term, yang kedua pohon urai untuk formula. Sama, intinya dahulukan mana yang lebih dekat. Intinya yang harus dekat sama itu adalah sama-sama apa ya namanya itu. Makanya plus minus kali bagi itu harus diseberangkan, nggak boleh. Nah itu ya, nah ada azan. Nah kebetulan juga sudah selesai, ini tugasnya 1, 2, 3. Nah silakan ada pertanyaan, monggo. Saya juga istirahat sebentar, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat mungkin. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan, kalau nggak ada saya sampai absen ya.
sudah hadir ini ya. Tadi saya bahas. Oke, sudah hadir. Berarti ada yang nggak masuk. Dua. Ya, saya lihat sebentar ya, siapa yang tidak masuk. Loh, Rizky Iqbal Saifullah ya. Muhammad Rizky Iqbal hadir kah? Sama Yasfa belum dinamai NIM loh, tapi hadir ya. Oke, sebentar, siapa lagi ya? Siapa? Kalau bisa dinamakan NIM teman-teman semua, biar akusennya tidak sulit. Ya, saya absen dari bawah. Ya, Firwana, Ilham Arif, Firwana, Ilhamuddin, Naja, Masa, David, Lintang. Lintang mana? Lintang ada belum dinamai. David, Zain, Rafli, Ricky, Arjun, Vincent ada. Vincent ya yang masuk ya. Oke, udah nemu ya. Berarti yang kok hilang satu lagi. Aduh, tadi 48 kok hilang satu, siapa ini? Berarti kurang 3 kan? Muridnya 49. Di sini 46. Berarti kan kurang 3. Saya 1. Nah, model dia, Nathan, Arif, Widat, Lorenzo, Gilang, Rizky, Farel, Rico, Bahauddin, Rifki, Jeffrey, Rizaldi, Naufal, Wahyu, Bayrulaka, Vincent udah, Arjunada, Ricky, Rafli, Ikeda, Lintang ada, Zaem. Jadi ini udah ya, berarti yang dari atas. Iqbal Cakiki hadir ya, alhamdulillah. Galang, Yasfa, Muhsin, Jihadi, jadi oh enggak, ini ya. Arif Rahman hadir ya. Nah, ada yang bisa bantu, siapa yang tidak masuk? Vincent, Syarif ya, Syarif Hidayatullah ya yang nggak masuk ya. Nah, pas ya udah ya. Yang nggak masuk Muhammad Rizky Iqbal, M. Syarif Hidayatullah, sama kok ngulang Rizky dulu. Rizky Iqbal, kok jadi Ricky? Tadi yang nggak masuk Vincent sama Rizky Iqbal Saifullah sama bukan Rizal oh ya Syarif kan. Oke. Rizky Iqbal Saifullah, Vincent sama F Syarif dan gitu. Oke. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup perkuliahan hari ini?
Cukup ya, mungkin. Nah, ya mungkin tugasnya kali ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Oh ya, mulai minggu depan mungkin saya berikan di Excel ya, siapa yang belum mengerjakan, siapa yang sudah mengerjakan. Dan ini loh nilainya, kalau yang sampai sekarang itu mengerjakan segini itu nilainya segini. Nah, ini pertemuan 5 ya. Nah, silakan kalau nanti buat referensi nilainya itu loh, kalau mengerjakan segini ya nilainya segini deh. Dan selanjutnya. Jadi cukup 3 saja. Sedikit ya tugasnya. Udah, insyaallah. Oke, mungkin saya tutup. Terima kasih pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima Saya kasih, Bu. pamit. Ya, Ilham, tadi Ainul. Terima kasih, Bu. Ya, oke, Naufal. Oke.